Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kali laku dosen mata kuliah Kimia Analisis. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Untuk anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Fadila Eka Agustina sebagai moderator dan teman-teman saya Aisyah Febri Hapsari, Catherine Lavinia, Dania Mustika Putri, Danisa Dahlan, Zikra Oliviana Putri, Eka Maya Anggreani, dan Erin Rifkarulita. Untuk pokok bahasan kami pada materi kali ini yaitu yang pertama ada prinsip titrasi iodometri dan iodimetri, yang kedua ada indikator dan penetapan titik akhir titrasi, yang ketiga ada pembuatan dan pembakuan larutan baku iodium, yang keempat ada pembuatan dan kelima ada pengaplikasian menurut Farmakope Indonesia. Yang pertama ada pengertian titrasi iodometri dan iodimetri. Titrasi iodometri dan iodimetri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. Metode ini lebih banyak digunakan dalam analisa jika dibandingkan dengan metode lain. Alasan dipilihnya metode ini karena perbandingan stoikometri yang sederhana pelaksanaannya praktis dan tidak banyak masalah dan mudah iodimetri adalah jika titrasi terhadap zat-zat reduksi dengan titrasi langsung dan tidak langsung. Dilakukan percobaan ini untuk menentukan kadar zat-zat oksidator secara langsung seperti yang kadar terdapat dalam serbuk vitamin C. Titrasi tidak langsung iodometri dilakukan terhadap zat-zat oksidator berupa garam-garam besi 3 dan tembaga sulfat, di mana zat-zat oksidator ini direduksi dahulu dengan Ki dan iodin dalam jumlah yang setara dan ditentukan kembali dengan larutan natrium tiosulfat baku. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Eka Maya. Selanjutnya, prinsip titrasi iodometri dan iodimetri. Yang pertama, ada prinsip titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri adalah suatu metode titrasi yang melibatkan penggunaan ion iodida imin untuk mengukur konsentrasi suatu zat oksidator. Biasanya menggunakan larutan iodium I2 sebagai reagen penetrasi. Prinsip dari titrasi iodimetri adalah reaksi antara ion iodida imin dengan oksidator untuk menghasilkan iodium I2 bebas. Iodium yang terbentuk kemudian dititrasi dengan larutan standar yang mengandung natrium tiosulfat atau Na2SO2O3 untuk menghitung konsentrasi oksidator tersebut. Selanjutnya, prinsip titrasi iodometri. Titrasi iodometri melibatkan penggunaan iodium I2 yang terbentuk dari reaksi oksidasi dalam larutan untuk mengukur konsentrasi zat pereduksi. Prinsip dari titrasi iodometri adalah reaksi antara iodium I2 dengan zat pereduksi untuk menghasilkan ion iodida imin yang kemudian dapat dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat Na2S2O3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danisa Dahlan. Selanjutnya ada perbedaan antara iodimetri dan iodometri. Iodimetri menggunakan ion iodida imin untuk menghasilkan iodium I2 yang kemudian dititrasi. Untuk iodiometri menggunakan iodium I2 sebagai oksidator untuk mereduksi zat reduksi dan kemudian tertitrasi sisa iodium yang terbentuk. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dania. Selanjutnya, indikator dan penetapan titik akhir titrasi. Untuk indikator dan penetapan titik akhir titrasi, indikator yang digunakan dalam titrasi iodimetri adalah larutan pati atau amilum. Indikator ini penting karena dapat menyerap I2 yang dilepaskan, sehingga menunjukkan bahwa proses titrasi telah selesai. Titik akhir titrasi iodimetri adalah ketika larutan yang dititrasi berubah menjadi warna biru. Perubahan warna ini terjadi karena adanya reaksi antara indikator amilum dengan iodin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zikra. Selanjutnya ada pembuatan dan pembakuan larutan baku iodium.
Langkah-langkah membuat larutan iodin atau iodium 0,1 N. Yang pertama, ditimbang iodin sebanyak 12,69 gram, ditambahkan kalium iodium 18 gram, kemudian dimasukkan dalam gelas beker 250 ml. 150 ml, diaduk hingga larut sempurna. Jika masih susah larut, ditambahkan lagi kalium iodium. Kemudian setelah larut sempurna, dimasukkan larutan iodin ke dalam bakar 1000 ml. Tambahkan aquades sampai tanda batas, gocok hingga homogen. Yang terakhir, segera pindahkan ke dalam botol regan gelap dan diberi label. Selanjutnya akan Selanjutnya, pembuatan dan pembakuan larutan baku natrium tiosulfat. Pembuatan larutan natrium tiosulfat 0,1 N. Yang pertama, hitung kebutuhan bahan menggunakan rumus normalitas. Yang kedua, untuk 0,1 N dilarutkan sekitar 24,81 gram Na2S2O3 5H2O dalam air suling secukupnya. Lalu tambahkan 0,2 gram natrium karbonat atau Na2CO3 sebagai stabilizer. Selanjutnya larutkan hingga homogen. Lalu tambahkan air suling hingga mencapai volume yang diinginkan, misalnya 1 liter. Yang terakhir, disimpan larutan dalam botol gelap untuk mencegah dekomposisi oleh cahaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Erin. Pembuatan larutan NaS2O3 0,005 N. Yang pertama, ditimbang 0,6205 gram NaS203 dalam gelas arloji pada neraca analitik. Dipindahkan ke dalam gelas beker, kemudian dilarutkan dengan air aquades 50 ml dan ditambahkan 100 mg Na2CO3. Diaduk sampai homogen dan dipindahkan ke dalam labu ukur 500 ml. Diencerkan dengan air suling bebas CO2 sampai volume larutan 500 ml. Siapkan dalam botol yang tertutup dan diberi label. Kemudian untuk pengaplikasian menurut Farmakope Indonesia. Dalam Farmakope Indonesia, prosedur titrasi iodimetri sering digunakan untuk menentukan kadar zat-zat asam askorbat, natrium askorbat, metampiron atau antalgin, natrium tiosulfat, dan senyawa tertentu dalam injeksi. Beberapa jenis antibiotik dan bahan kimia lainnya yang dapat direduksi oleh iodium. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.